Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah, NIM 316 dari kelas Farmasi F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anatomi zea mays atau biasa disebut dengan jagung. Sebelum saya membahas tentang anatomi zea mays, saya akan membacakan klasifikasi tanaman dari zea mays. Kingdom tanaman zea mays adalah Plantae, Divisio Spermatophyta, Subdivisio Angiospermae, kelas Monocotyledon, Ordo Graminae, famili Graminaceae, genus Zea, spesies Zea mays L. Anatomi organ vegetatif. Yang pertama adalah akar. Jaringan terluar dari akar adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis dapat ditemukan derivat epidermis berupa rambut akar, yang terutama terdapat pada zona diferensiasi. Di bawah epidermis terdapat jaringan yang disebut dengan korteks, di mana sel-sel yang menyusun jaringan korteks memiliki ruang antar sel. Di dalam sel terdapat endodermis, yang mengatur pemasukan air ke dalam jaringan angkut yaitu xilem. Di dalam endodermis terdapat daerah silinder pusat yang menempati tengah akar. Silinder pusat tersebut meliputi jaringan perisikal dan jaringan pengangkut. Jaringan perisikal membentuk primordial akar lateral dan sebagian dari kambium pembuluh yang nantinya akan menghasilkan xilem dan floem sekunder. Pada jaringan pengangkut terdapat floem dan xilem. Floem dan xilem pada monokotil terletak tersebar. Floem berada di lingkaran luar dari lingkaran xilem. Kemudian adalah batang. Sama seperti dengan akar, jaringan terluar dari batang adalah epidermis yang dilindungi oleh lapisan kutikula. Kemudian, terdapat korteks yang utamanya terdiri dari parenkim dan beberapa lapis terdiri dari sklerenkim. Sel sklerenkim mendukung batang dan melindungi berkas pengangkut, sedangkan sel parenkim menyimpan zat tepung yang dihasilkan dari fotosintesis. Jaringan pengangkut pada batang terdiri dari dua jaringan, yaitu xilem dan floem. Selanjutnya adalah daun. Pada daun, epidermis terdiri dari satu lapis sel berbentuk batang dan memiliki kutikula sehingga bersifat kasar dan tahan air. Epidermis pada daun memiliki dua sisi, yaitu epidermis atas atau disebut dengan permukaan adaksial dan epidermis bawah atau yang disebut dengan permukaan abaksial. Stomata yang ada pada daun zea mays tersebar secara merata di kedua sisi epidermis atau disebut dengan amfistomata. Di bawah jaringan epidermis terdapat jaringan mesofil yang memenuhi bagian tengah daun. Berkas pengangkut daun masih mengikuti tipe berkas pengangkut batangnya, yaitu terdapat xilem dan floem. Kemudian adalah anatomi organ generatif. Pada biji, embrio tanaman jagung terletak di bawah endosperma yang bersifat padat. Embrio terdiri dari radikula dan plamula. Radikula pada embrio dilindungi oleh sel-sel colerorhiza. Plamula dilindungi oleh sel-sel yaitu aleuron sel. Sel aleuron bertipe kecil, padat, dan berbentuk persegi. Lapisan pelindung paling luar yang menutupi seluruh biji adalah perikarp. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada penjelasannya masih kurang jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga presentasi saya dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.